Salam budaya. Bertemu kembali dalam channel Mapangara Berbagi dalam satu kategori baru, yaitu yang dikenal dengan Who is Who in Indonesia. Untuk tayangan perdana Who is Who Indonesia in Indonesia ini, sengaja saya menonjolkan satu tokoh, seorang pejuang di masa lalu yang namanya Arun Palaka. Tentu ada kaitannya dengan memperingati hari jadi Kabupaten Bone yang akan kita rayakan pada tanggal 6 bulan 4 2021 ini. Mengapa Arun Palaka ini penting untuk kita kaitkan dengan hari jadi Kabupaten Bone? Karena tanggal dan bulan kematian Arun Palaka telah dijadikan sebagai tanggal dan bulan untuk hari jadi Kabupaten Bone. Siapakah sebenarnya Arun Palaka itu? Tentu kita semua sudah banyak tahu sosok Arun Palaka itu. Beliau adalah seorang pejuang di masa lalu yang mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara demi untuk membebaskan yang namanya Bone dan Sope dari jajahan kerajaan Goa ketika itu. Ketika Arun Palaka meninggalkan tanah Bone lewat Cempalagi pada tanggal 25 Desember 1660 dan menuju Buton. Jadi Buton Arun Palaka bermukim kurang lebih 3 tahun. Di Buton Arun Palaka menghidupi pengikut-pengikutnya dengan berbagai cara. Kadang menangkap ikan, ya, berburu, dan lain sebagainya. Ketika dia putuskan untuk ke Batavia untuk memperoleh bantuan pada VOC, Arun Palaka juga ya menghidupi orang-orangnya dengan cara menangkap ikan. Semua cara dilakukan demi untuk menjaga keutuhan orang-orangnya yang berangkat dari Cempalagi itu, yang berangkat dari Cempalagi menuju Buton dan seterusnya ke Batavia. Ketika di Batavia, ya Arun Palaka ketika diminta untuk membantu VOC menaklukkan Pariaman di Sumatera, Arun Palaka ikut dan bersedia asalkan saja VOC membantunya kelak dalam membebaskan Bone dan Sope. Ketika VOC dan Arun Palaka berhasil menaklukkan kerajaan Goa, Arun Palaka tidak pernah meminta pada VOC untuk menangkap Sultan Hasanuddin dan memenjarakannya seperti halnya Raja Bone Lama Dermong dan Raden Riaji ditangkap dan diasingkan ke Goa dan ke Pangkep. Arun Palaka tidak meminta ini. Karena Arun Palaka yang dia inginkan adalah bagaimana Bone dan Sope bebas dari kekuasaan dan pengaruh kerajaan Goa. Kalau kita melihat pada perjanjian Bungaya misalnya, yang berisi 30 pasal, hanya satu pasal dalam perjanjian itu yang dimiliki oleh Arun Palaka, yaitu satu pasal yang berisi tentang pembebasan Bone dan Sope. Arun Palaka ketika berkuasa, dia membangun kehidupan yang sangat baik di tanah Goa ini. Dan dalam catatan harian Raja-Raja Goa, Arun Palaka itu juga disebut dengan Sumbai. Arun Palaka membangun kerjasama yang baik dengan Raja-Raja Goa. Sultan Abdul Jalil misalnya, anak dari Sultan Abdul Jalil atau cucu dari Sultan Hasanuddin, yaitu I Maryama Karempat Tukangan, dinikahkan dengan kemenakan Arun Palaka 8 tahun matematika. Jadi hal-hal ini semua memperlihatkan kepada kita bagaimana sosok Arun Palaka ini berjuang untuk membebaskan tanah Bone dan tanah Sope. Banyak yang tidak tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Arun Palaka ketika meninggalkan Cempalagi menuju Buton, ke Batavia, ke Pariaman, dan kemudian kembali ke tanah Bugis Makassar ini tidak lain adalah dia dituntun oleh niatnya yang baik
ketika dia meninggalkan Cempalati. Pada waktu itu dia bernasar, dia berjanji untuk tetap kembali dan membebaskan kerajaan Bone dan Sopet dari jajahan kerajaan luar. Dari sini kita melihat bahwa niat yang baik itu tentu akan mendapat ridho dari Allah. Tapi siapakah sebenarnya Arum Palaka itu? Baik, kita lihat pada cuplikan berikut ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan share video ini agar bermanfaat pada banyak orang. Tapi juga jangan lupa subscribe agar channel ini tetap dapat bertahan. Sebelum kita melihat cuplikan, tidak lupa saya mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Bone yang ke-691. Semoga Kabupaten Bone ke depan di bawah pimpinan para bupati yang cerdas dan berwibawa, Bone akan tetap jaya. Merdeka!